Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini ya kita akan bahas terkait pengantar akuntansi ya, terkait konsep-konsep dasar akuntansi ya dalam rencana pembelajaran semester untuk pengantar akuntansi satu ini. Jadi diharapkan kalian nanti dapat memahami pengertian dari akuntansi ya. Kemudian juga kalian dapat mengetahui dan memahami peran akuntansi dalam bisnis. Ya, kemudian juga dapat mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Ya, kita lihat sebelum masuk ke apa itu akuntansi, kita lihat dulu tipe-tipe bisnis. Ya, dalam dunia bisnis ini adalah kita lihat ada bisnis perdagangan ya yang sudah kalian familiar gitu ya. Untuk perdagangan ini kita contohnya misalnya bisnis makanan ya, bisnis minuman, kemudian mainan dan pakaian ya, atau yang lainnya misalnya bisnis perdagangan sayur mayur ya, buah-buahan gitu ya. Nah kemudian bisnis berikutnya adalah manufaktur ya. Di kita itu kan banyak ya, banyak perusahaan-perusahaan manufaktur. Contohnya di sini salah satu contohnya adalah di kota kita itu adalah Garmen, kemudian pabrik sepatu, ya. Yang lainnya ada manufaktur dalam pembuatan mobil, motor, komputer dan barang elektronik lainnya. Ya, kalau untuk mobil dan motor itu mungkin ada di wilayah daerah Cikarang ya, atau di tempat yang lainnya ya. Karena memang ini perusahaan yang memproduksi alat berat gitu ya. Kemudian bisnis berikutnya adalah jasa ya. Nah jasa ini contohnya adalah sekarang sedang umum itu adalah transportasi ya. Transportasi misalnya ketika perjalanan dari kota kita ke Bandung atau misalnya ke Jakarta, kita bisa menggunakan travel, yaitu kan bisnis jasa ya, jasa transportasi. Ataupun misalnya sekarang sudah digunakan adalah transportasi kereta api gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian karena kota kita adalah kota wisata, nah ini jasa penginapan juga sedang booming ya. Banyak tempat penginapan yang memang diperuntukkan untuk para pendatang ya dari Jakarta ataupun dari Bandung. Ya. Kemudian bisnis jasa berikutnya adalah contohnya telekomunikasi atau provider ya. Provider sekarang kan banyak nih, seperti Telkom gitu ya, kemudian apalagi Indosat ya, ataupun jasa wifi yang lainnya yang sekarang mungkin banyak di rumah-rumah ya menawarkan produk-produk untuk pemasangan wifi gitu kan, itu banyak sekarang jasa-jasa untuk telekomunikasi ya. Kemudian contoh bisnis jasa berikutnya adalah bisnis konsultasi keuangan. Nah ini yang memang harusnya kita coba ya, meskipun belum kita pengalaman tapi harus kita coba bagaimana itu kita menjadi konsultan keuangan, konsultan dalam laporan perpajakan gitu ya. Itu kita masuk ke dalam bisnis jasa. Kemudian contoh berikutnya adalah konsultan ya, interior design. Ini banyak ya, interior design. Apalagi sekarang juga banyak dibuka coffee shop ya, kafe-kafe gitu ya. Nah ini butuh interior design ya, desain interiornya seperti apa yang memang menarik untuk para pengunjung ya. Tergantung memang para pengunjungnya mau ambilnya usia-usia mana gitu ya. Kalau untuk kalian usia muda kan interiornya seperti apa gitu ya, misalnya atau untuk yang para pebisnis gitu ya, interiornya seperti apa kan nanti oleh konsultan juga bisa dikomunikasikan. Itu sebagai jasa juga ya, jasa dalam bisnis. Nah berikutnya kita lihat dari bisnis yang sudah kita tadi jelaskan, ada beberapa tipe organisasi bisnis. Ya, di sini yang pertama adalah tipe persekutuan atau partnership, ya dimiliki oleh dua orang atau lebih.
Ya jadi misalnya kalian bersama teman kalian misalnya berdua atau lebih membuat suatu organisasi bisnis gitu ya. Nah itu mempunyai kelebihan di antaranya adalah mempunyai sumber daya keuangan yang lebih dibandingkan perusahaan perseorangan. Jadi kalau perseorangan kan hanya satu punya modalnya. Kalau misalnya partner gitu ya, itu kita punya modalnya ada dua berarti sumbernya gitu ya, itu kelebihannya. Kemudian keahlian manajerial juga bertambah. Dalam artian begini, ketika kalian membentuk persekutuan, ketika kalian, saya punya modal nih, terus teman kalian dia punya kebiasaan, keahlian, itu bisa digabungkan. Ya, jadi saya membentuk tipe organisasi bisnis itu berdua. Itu banyak sekarang mahasiswa yang seperti itu. Jadi yang satu punya modal, yang satu punya keahlian, gitu ya. Yang satu ya skill komunikasi, nah itu bisa. Ya, cuma dari kekurangannya adalah jadi tanggung jawabnya tak terbatas, gitu ya. Jadi memang kemudian potensi konflik antar sekutu juga itu lebih besar karena kan punya ego masing-masing. Yang satu punya modal, ya jangan terlalu banyak keluar. Yang satu punya skill kemampuan harus dikembangkan, tapi memang perlu modal, sedangkan modal terbatas, gitu ya. Nah ini konflik ini bisa saja terjadi karena memang terbentuk oleh dua orang. Ya. Kemudian berikutnya adalah tipe organisasi perseorangan. Ya, jadi kalau perseorangan ini memang mudahlah mengorganisasikannya karena saya mau apa, saya bisa. Itu kelebihan situ. Saya bisa merubah apapun yang saya mau. Itu kelebihannya memang itu. Jadi mudah mengorganisasikannya ke diri sendiri, gitu ya. Kemudian biaya juga rendah. Karena kan tadi karena kemampuan sendiri, yang modal punya sendiri, jadi dia bisa menganggarkan ya tanpa memang ada campur tangan orang lain. Ya, nah kekurangannya ini tadi sumber keuangan terbatas, ya tanggung jawabnya juga terbatas, ya. Kemudian berikutnya untuk yang korporasi, perusahaan yang memang ini sudah publik ya, misalnya punya korporasi. Kelebihannya adalah ya sumber dananya itu sudah besar, ya dengan cara salah satunya adalah menerbitkan saham itu punya korporasi. Kekurangannya memang ini tadi ada dampak pajaknya, ada pajak untuk perusahaan itu sendiri, nanti juga ada pajak untuk ketika ada keuntungan pada pemilik saham. Ya, kemudian juga regulasi yang ketat. Kalau perusahaan ya korporasi itu kan ketat, regulasinya ketat agar memang tersistem, semuanya tersistem. Ya. Kemudian biaya pembentukan dan operasional yang tinggi juga karena memang sudah korporasi ya yang memang sudah dibentuknya berdasarkan undang-undang. Jadi tiga tipe bisnis yang mungkin sudah kalian tahu sebetulnya ya. Oke, berikutnya, nah dalam berbisnis juga ada beberapa etika yang harus diperhatikan ya, prinsip yang berdasari itu yang etis ya dalam etika. Yang pertama adalah hindari pelanggaran etika walaupun itu kecil. Ya, meskipun itu perusahaan perseorangan, ya partnership atau misal korporasi, itu hindari pelanggaran etika. Ya, jadi kalau misalnya memang kita harus berkomitmen sebetulnya, jangan sampai ada pelanggaran sekecil apapun, karena memang fatal akibatnya. Ya. Karena kan lingkungan berbisnis kalau misalnya ada beberapa orang yang tidak beretika kan ada dalam lingkungan kerja juga tidak akan kondusif, gitu ya. Kemudian pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Nah di sini yang memang masalahnya banyak bisnis yang kadang mungkin penganggaran yang kurang baik atau misalnya manajerial yang tidak sesuai. Jadi reputasi jangka panjang itu tidak tercapai. Ya, kita bisa lihatlah di mana pusat-pusat bisnis ya yang memang hanya berkembang dalam hitungan bulan atau dalam hitungan tahun. Nah, jadi ini harus diperhatikan dalam etika berbisnis, juga harus diperhatikan dia sampai muncul langsung hilang gitu ya. Nah ini kan terkait dengan reputasi nantinya. Ya. Kemudian dalam etika bisnis ya prinsip yang harus didasari juga adalah
Anda bisa saja dihadapkan pada konsekuensi pribadi yang buruk bila kita berpegang pada posisi yang etis. Bisa. Jadi ini tadi karena berhubungan dengan partnership, korporasi. Nah itu dalam etika harus diperhatikan karena ini tadi konsekuensi. Meskipun kita beretika misalnya ya, tapi memang harus saja yaitu karena konsekuensinya pribadi yang buruk gitu ya. Ada rekan yang memang tidak pas gitu ya. Ini yang memang nanti akan menimbulkan permasalahan dalam etika berbisnis. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat dalam suatu perusahaan sebelum kita masuk ke di mana bahwa perusahaan itu membutuhkan laporan keuangan, ini ada proses penyediaan informasi. Jadi dalam perusahaan gitu kan kita juga butuh informasi baik itu internal maupun eksternal. Bagaimana sih perusahaan itu internalnya seperti apa sih, gitu ya? Karena dengan eksternal yang baik, gitu kan, jadi perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang memang baik untuk para konsumen, gitu ya. Proses yang pertama untuk penyediaan informasi dalam suatu perusahaan adalah atau stakeholder adalah identifikasi dari stakeholder tersebut, ya. Identifikasikan internalnya seperti apa, pemiliknya siapa, manajernya bagaimana, pegawainya yang diinginkan seperti apa, gitu ya. Itu di internal harus diperhatikan. Kemudian untuk eksternalnya, pelanggannya kita mengambil pelanggan yang seperti apa, gitu ya. Kemudian kreditor, nanti kalau misalnya kita perusahaan atau stakeholder untuk kreditor juga nanti kan dilihat kreditornya seperti apa atau yang mana, gitu ya. Kemudian pemerintah tentunya, ya, karena memang dalam suatu perusahaan itu kan tidak lepas dari bagaimana akhirnya nanti kita membuat laporan untuk lapor pajak yang berhubungan tentunya dengan pemerintah, gitu ya. Nah setelah kita mau mengetahui identifikasi stakeholder, kita lihat kita harus mengetahui kebutuhan informasi stakeholder tersebut. Ya, informasinya untuk keluar itu seperti apa. Ya, jadi kita harus paham. Ya, kebutuhan yang memang dibutuhkan terkait dengan informasi stakeholder tersebut. Kemudian setelah kita tahu informasi yang dibutuhkan, kita rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Jadi ada sistemnya. Ada sistem terkait proses di stakeholder tersebut. Ya, misalnya di bagian administrasi, kemudian di bagian penjualan, gitu ya, atau di bagian gudang. Itu harus ada rancangan sistemnya. Ya, rancangan sistem informasi akuntansi ini nanti yang akan diproses ya dalam sistem informasi akuntansi. Ya. Jadi sistem informasi akuntansi ini nanti kan ada catat data ekonomi dari aktivitas bisnisnya. Nanti di sistem itu dibuatkan, ya, terkait dengan prosesnya. Nah, nanti ketika sistem informasi ini sudah berjalan, ya, akhirnya nanti kita akan bisa menyiapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Ya, jadi dengan sistem yang kita lihat dari pertama ya, diidentifikasikan dulu. Kemudian stakeholder itu internal seperti apa, eksternalnya seperti apa, kemudian kebutuhannya apa saja sih perusahaan tersebut, gitu ya. Karena memang nanti akhirnya itu adalah menyiapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Jadi ada proses yang merancang sampai nanti ada sistem informasi akuntansi, akhirnya nanti kan laporan bisa disiapkan, gitu ya. Nah ini ada proses penyediaan informasinya. Nah, kemudian ketika laporan penyediaan informasi sudah ada, nah yang kita memang butuhkan memang adalah terkait dengan akuntansinya. Ya, sudah tahu ya prosesnya tadi. Nah, kemudian kita harus tahu akuntansinya itu seperti apa. Nah, yang kita ketahui ya, akuntansi itu ada dari tiga aktivitas dasar. Ya, yang pertama itu kan mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa. Ya, identifikasikan peristiwa ekonomi yang relevan untuk bisnisnya. Jadi terkait dengan akuntansi itu identifikasikan dulu. Ya, kemudian setelah mengidentifikasikan, mencatat
Ya, akuntansi itu mencatat peristiwa untuk memberikan data historis dari aktivitas keuangan perusahaan. Jadi apa, dengan adanya catatan itu kita akan tahu historisnya seperti apa terkait dengan transaksi, ya, peristiwa-peristiwa ekonomi di perusahaan tersebut. Setelah mencatat, baru mengkomunikasikan informasi yang diperoleh kepada para penggunanya, ya, lewat laporan akuntansi. Jadi ada apa namanya, identifikasikan peristiwanya dulu, kemudian kita catatkan, akhirnya kita nanti mengkomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan, ya. Nah, kemudian menurut Kieso, ya, menurut para ahli, bahwa akuntansi itu adalah sistem informasi yang mengidentifikasikan tadi, ya, mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi suatu organisasi kepada pihak berkepentingan. Jadi tadi poin-poinnya adalah tadi, ya, mengidentifikasikan, ya, kemudian mencatat, akhirnya mengkomunikasikan dalam bentuk membuat laporan keuangan, ya. Nah, kemudian setelah kita buat laporan keuangan, siapa sih sebetulnya pengguna datanya, gitu ya? Kalian sudah buat di laporan keuangan, buat siapa sih sebetulnya, gitu ya? Nah, yang pertama adalah para pengguna internal, ya, internal dan para pengguna eksternal. Para pengguna internal itu siapa saja? Ya, internal itu bisa di dalam perusahaan itu ada manajer, ya, yang merencanakan, gitu kan. Kemudian ada audit internal, gitu kan, yang nanti membuat mengecek sebetulnya sistem tadi, sistem informasi akuntansi tadi itu berjalan baik atau tidak, ya, audit internal, ya. Jadi kan kenapa manajer membutuhkan, karena kan dia nanti merencanakan, yang mengorganisasikan, ya, yang menjaga perusahaan, itu yang internal, gitu ya. Jadi harus memang nanti dia menggunakan data akuntansi. Kalau eksternal siapa? Gitu. Otomatis kalau eksternal adalah organisasi atau orang-orang di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan. Jadi selain internal, eksternal itu yang memang butuh informasi terkait bagaimana ini laporan keuangannya, perusahaannya baik gak? Kalau perusahaan yang baik itu kan salah satu cara mudahnya kan dilihat dari laporan keuangannya dulu, ya, laporan keuangannya dulu, karena kan memang mungkin dia bisa menjadi investor, gitu ya, di perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian di sini dua jenis utama pengguna eksternal itu adalah investor tadi, ya, investor dan kreditor. Kreditor itu yang memang ketika perusahaan butuh dana, ya, dibuatkan laporan keuangan yang benar, nanti kita limpahkan ke kreditur, oke, ya, nanti misalnya performanya baik, seperti itu, ya. Jadi pengguna akuntansi itu tadi, ya, internal dan eksternal. Kemudian kita lihat setelah kita mempelajari akuntansi, profesinya apa saja sih nanti, gitu ya. Profesi yang biasanya dikerjakan oleh para profesi akuntansi itu yang gampang ya, akuntansi adalah pertama mungkin yang bekerja di perusahaan bisnis, ya, organisasi penyelenggara, itu kan masuk ke dalam akuntansi pangkat di perusahaan itu sendiri. Kemudian akuntansi publik, ya, itu yang menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan yang memang tidak di perusahaan tersebut tapi di luar. Jadi itu bisa menjadi seorang akuntan publik yang memang harus bersertifikasi, ya, bersertifikasi yang memang nanti akhirnya diberikan nomor register oleh negara. Ya, kemudian bidang akuntansi juga yang lainnya adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, ataupun akuntansi pendidikan. Ya, itu maksudnya profesi yang nanti ketika kalian mempelajari akuntansi bisa diikuti, ya. Berikutnya, nah ini bagaimana sih sebetulnya dalam membuat laporan keuangan? Sebelum kita masuk ke dalam debit dan kredit, kita harus paham dulu, ya. Jadi persamaan akuntansi itu adalah dalam perusahaan, ya. Dalam perusahaan itu kan ada harta, ya, di mana harta itu berisi kewajiban, ya, kemudian ditambah dengan ekuitas pemilik atau modal. Ya, jadi harta itu kalau dalam rumusnya, ya, sama akuntansinya adalah harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik atau modal pemilik, ya. Nah, harta itu adalah sumber daya dimiliki perusahaan, sedangkan kewajiban itu adalah hak dari kreditor yang menjadikan utang perusahaan.
kewajiban itu ya yang kita tahu itu utang perusahaan lah ya. Nah kemudian berikutnya adalah ekuitas atau modal adalah hak dari pemilik. Jadi persamaan ini yang nanti kalian harus pahami ya. Di harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal pemilik ya. Nah, iya oke. Jadi transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Jadi ada transaksi bisnis, makanya dibuatkan persamaan akuntansi. Ya. Berikutnya kita lihat ada ilustrasi terkait dengan transaksi bisnis ya yang disesuaikan dengan persamaan akuntansi tadi. Ya. Contohnya adalah pada 1 November 2024 Adi memulai sebuah bisnis yang diberi nama misalnya Gold Solution misalnya ya. Dia menyetorkan 25.000 ke bank atas nama Gold Solution. Jadi ketika dia menyetorkan uang, berarti harta dia bertambah, secara kas bertambah. Ya. Nah, dibuatkan sama dengan tadi kan karena mengikuti persamaan tadi ya. Nah, sama dengan berarti sisi kanannya harus sama. Ya, sisi kiri kalian itu harta kasnya bertambah 25.000, sisi kanannya berarti harus 25.000 masuk ke dalam ekuitas karena modal pemilik gitu ya, modal pertama pemilik sebesar 25.000 sama ya, balance ya, berarti harta sama dengan ekuitas pemilik gitu ya. Itu transaksi yang pertama. Berikutnya kita lihat transaksi yang kedua. Nah, kemudian yang 25 juta itu 20.000 ini dalam juta rupiah ya. Jadi 20 juta gitu ya. Nah, 20 juta itu ditukarkan dengan tanah. Ya, uang yang 25 juta itu 20 jutanya ditukarkan dengan tanah. Ya kan, dibeli dengan tanah, dibeli tanah. Berarti kan berkurang ya. Kasnya berkurang sebesar 20 juta. Nah, kemudian sisi kiri yang kasnya berkurang, ya. Nah, kita lihat di tanahnya bertambah sebesar 20 juta, ya, sebesar 20 juta. Dan akhirnya ekuitas itu tetap sama tadi ya, tetap sama tadi sebesar 25 juta. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu sama 25 juta, gitu ya. Nah, kemudian yang untuk poin berikutnya, Adi Solution membeli perlengkapan 1.350.000 yang akan dibayarkan kemudian. Ya kan? Kalau dibayarkan kemudian berarti apa? Timbulnya utang. Ya, timbul utang. Nah, di sini kita lihat di kas tetap ya, tadi kasnya berkurang karena dibeli tanah. Jadi sisanya tinggal 5 juta ya dalam ribuan rupiah, 5 juta. Kemudian perlengkapan, nah karena kita membeli perlengkapan kita bertambah sebesar 1.350.000. Perlengkapan ada di posisi harta, gitu ya. Kemudian tanah tetap tadi ya 20 juta. Nah sama dengan kewajibannya tadi bertambah ya, kewajiban bertambah karena ada utang dagang sebesar 1.350.000, gitu ya. Kemudian modal tetap ya 25 juta. Jadi nanti ini kalau ditambah ya sisi harta dengan kewajiban plus ekuitas sama, balance itu harus sama, gitu ya, harus sama antara harta dan kewajiban plus ekuitas. Ya. Kemudian ilustrasi berikutnya, Adi Solution memberikan jasa pada pelanggannya. Ya, jasa pada pelanggannya dengan imbalan 7.500.000 yang diterima secara tunai, gitu ya. Itu berarti sebagai pendapatan ya. Nah, kalau diterima secara tunai berarti kas akan uang masuk sebesar 7.500.000 ya di posisi harta. Perlengkapan tetap ya sama, tadi nggak berubah, tanah pun tetap sama. Nah, kewajiban tetap sama ya. Nah, di sini di ekuitas pemilik masuk pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa sebesar 7.500.000. Ya, jadi sisi kiri sama harta itu
itu sama dengan kewajiban per entitas. Ini sama. Di sini di posisi kirinya ada ditambah 7.500, di posisi kanannya juga bertambah 7.500. Balance, ya. Ini ilustrasinya. Kemudian berikutnya adalah, nah, ketika ada beban yang harus dibayarkan, ya ada beban gaji, ya 2.125.000, kemudian sewa 800.000, kemudian listrik air dan telepon 450.000, ya dan lain-lainnya 275.000. Nah kita lihat, ini kan berarti harus dibayarkan ya. Nah berarti sisi kasnya berkurang. Tadi ya di kas tadi, sisa kas tadi kan 12.500 ya awal tadi. Dikurangi dengan beban gaji, kemudian sewa, beban listrik dan lain-lain. Ya, totalnya menjadi 8.850.000. Perlengkapan tetap, ya, kemudian tanah juga tetap. Nah, di posisi kewajiban dan utang, dan ekuitas kita lihat. Untuk kewajiban tetap ya 1.350.000. Nah, kemudian untuk ekuitas masukkan beban tadi ya, berarti dikurangi beban gaji, sewa, listrik dan lain-lain. Ya, nah ini total harta ini, kas, perlengkapan dan tanah itu harus sama dengan kewajiban dan ekuitas. Ini kalau ditambahkan sama, ya seperti itu ya. Oke ya. Berikutnya, ilustrasi berikutnya adalah ketika ada solusi membayar utangnya tadi. Ya, membayar 950 juta kepada kreditor. Berarti uang keluar dong ya. Uang kita keluar, kasnya berkurang 950.000 ya menjadi 7.900.000 kasnya ya, karena kita bayar utang. Kemudian perlengkapan tetap ya, tanah tetap 20 juta. Kemudian di sisi kewajibannya utang dagang tadi berkurang karena kita mau membayar, berarti utang kita berkurang sebesar 950 ya menjadi utang dagang kita 400.000. Oke ya. Kemudian modalnya tetap tadi ya menjadi 28.850. Tadi kan ada pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Oke ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, untuk perlengkapan, perhatikan. Perlengkapan yang tersisa adalah 550.000. Berarti 800.000 telah habis dipakai. Berarti yang dicatatkan apa? Yang dicatatkan adalah yang terpakai. Ini hati-hati di sini ya. Jadi ketika ada kasus atau misalnya soal, ketika yang tersisanya sekian, nah yang dicatatkan adalah yang terpakainya. Ya di sini yang terpakainya adalah 800 dari perlengkapan yang ada gitu ya. Nah berarti sisanya nih, kita lihat sisanya itu 450. Berarti sini yang dicatatkan dikurangi 800. Kas tetap tadi ya, kas sisanya tadi 7.900. Perlengkapan berubah karena memang dipakai tadi ya, pakai 800. Kemudian tanah tetap sama. Kemudian di sisi kewajiban dan ekuitas ya, utang dagang tadi ya karena sudah dibayar berarti sisanya menjadi 400. Nah, kemudian modal pemilik tadi dari 28.850 dikurangi tadi penggunaan perlengkapan sebesar 800. Ya, ini akan tetap sama. Total harta dan kewajiban sama. Ya. Berikutnya, nah kita lihat ketika ada penarikan kas untuk kepentingan pribadi atau private begitu ya, atau kepentingan pribadi. Nah, kalau penarikan kas berarti kan kas kita keluar. Ya, berarti kas berkurang sebesar 2 juta tadi ya. Dari 7.900.000 diambil 2 juta, tinggal 5.900.000. Ya, perlengkapan tadi ya 550.000, kemudian tanah tetap 20 juta. Dan di posisi kanannya kita lihat utang dagangnya tetap tadi 400 ya, dan di modal nah itu berubah karena diambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta, berarti modalnya berkurang jadi 26 juta 50.000. Jadi tetap posisi harta ya, total kas, perlengkapan dan tanah itu harus sama dengan posisi sebelah kanan kewajiban tambah ekuitas. Itu harus balance ya. Oke, kita lihat nah jadi pengaruhnya
transaksi terhadap ekuitas pemilik tadi ya. Ketika ekuitas pemilik itu berkurang, itu adanya penarikan ataupun beban. Ya, ketika pertama itu ada investasi, pemilikan atau pendapatan tadi. Ya, jadi kalau bertambah ada pendapatan, gitu ya. Nah, kita lihat laporan keuangan nih ya. Jadi dari data yang sudah kita buat tadi bisa dibuat laporan keuangan ya, yang dari laporan laba-rugi, yaitu kita dapat mengetahui pendapatan bebannya, kemudian laporan perubahan modalnya, kita akan mengetahui perubahan ekuitas pemilik dalam periode tersebut, kemudian laporan neraca. Dalam laporan neraca kita dapat tadi melihat harta, kewajiban, ekuitas pada tanggal gitu ya. Ya, kemudian berikutnya adalah laporan arus kas. Ya, jadi dalam laporan arus kas kita dapat mengetahui ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Gitu ya. Nah, ini laporan laba-rugi yang bisa dibuat dari data tadi. Ya, itu ada pendapatan jasanya 7.500 dikurangi dengan beban tadi ya. Nah, didapatkan bahwa laba bersihnya adalah 3.050.000. Gitu ya. Kemudian perubahan modalnya 25 juta tadi ditambah dengan laba rugi 3.050.000. Kemudian dikurangi dengan price tadi 2 juta. Ya. Nah, sehingga modal di akhir November 2024 itu sebesar 26.050.000. Gitu. Ya. Nah, ini nanti masuk ke dalam neraca nilai itu. Ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, modal tadi ya. Ya. Kasnya tadi sudah kita lihat di transaksi tadi, totalnya 5.900.000, perlengkapan 550.000, kemudian tanah 20 juta, totalnya menjadi 26.450.000. Di sisi kewajiban kita lihat ya, ada utang pedagang tadi sisanya 400.000, kemudian modal tadi ya, dilakukan modal 26.050.000. Total utang dan modal itu adalah sebesar 26.450.000 ya. Jadi harus balance antara aktifan dan kewajiban gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya terkait dengan penggunaan akuntansi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.